bani mazayyakum Sanabra sarahmatan sana wa tawsyakum Salamullahi hayyakum wa ainullahi tara'akum Sallallahu alaihi wa sallama atainakum Alal muhtari syafina wa muhidina wa hiyakum اغفر له ورحمه وعافيه وعنه نور قبره وعصمته الله تعصي ربه والبركه والشفاعه على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحه. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ini kita ziarah kota Sowan pada Mbah Kiai Minhaj. Ada yang menyebut Minhajul Abidin, ada yang menyebut Kiai Hasan Minhaj. Beliau di periode ataupun zaman daripada Pakubuwono keempat, sama tadi Mbah Kiai Jamsari. Jadi Kiai Jamsari itu diminta oleh Pakubuwono keempat untuk dakwah, untuk mendirikan pesantren sekitar tahun 1750. Begitu pula Mbah Kiai Minhaj. Beliau termasuk penasehat sekaligus guru daripada Pakubuwono keempat. Makanya beliau juga mendapatkan tanah hadiah, tanah perdikan di Gabutan. Daerah Gabutan, Gabutan ini yang diberikan oleh beliau Pakubuwono keempat. Maka Pakubuwono keempat ini termasuk salah satu Sultan Surakarta yang menentang penjajahan. Jadi tahu apa yang dimaksudkan oleh penjajah. Mereka tidak hanya menjajah bumi yang kita pijak, tapi yang paling bahaya itu adalah menjajah ideologi, menjajah pendidikan. Yang tidak punya ataupun raden tidak boleh sekolah. Dan barang tentu orang yang tidak punya pendidikan akan mudah diadu domba, akan mudah dihasut, akan mudah dibodohi. Itulah yang dilakukan berbagai cara Belanda atau penjajah menjajah Indonesia. Tapi di era tahun 1700-an dengan adanya Said Awang ada di Semarang, terus cucunya yaitu Raden Saleh, terus cucunya lagi Said Ali Wonosobo, terus mertuanya sendiri yaitu Raden Ngabehi Kartoposo. Mungkin secara dohir dia kelihatannya ikut penjajah ya, tapi di hatinya dia tidak terima. Pakubuwono keempat ini secara dohir seakan-akan dia patuh tunduk sama Belanda, tapi di belakang beliau ini tidak hanya membantu secara material ya, pendanaan beliau lewat belakang, artinya tidak diketahui oleh Belanda, dan juga membantu
pasukan, membantu prajurit yang diikutkan oleh diantaranya Diponegoro itu Pakubuwono keempat. Makanya setelah Belanda itu tahu, dia diasingkan di luar Jawa sana. Nah, orang-orang seperti Pakubuwono, seperti Sayyid Awad Semarang, seperti Sayyid Hasan Singobarong Semarang Lampir, itu beliau tahu pendidikan ini sangat-sangat penting. Makanya entah itu secara sembunyi, entah itu secara terang-terangan, beliau mendirikan pesantren-pesantren untuk mendidik generasi-generasi muda yang nanti siap untuk melawan penjajah. Karena penjajah itu tidak serta-merta hanya berapa hari atau berapa bulan menjajah, itu tidak, tapi bertahun-tahun sampai ratusan tahun, sehingga yang dia lakukan, mungkin dia berpikir Indonesia ini akan dijadikan seperti di India dengan disekolahkannya siapa? Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, itu bikinan mereka. Setelah berhasil, akhirnya umat Islam bisa dipecah belah. Terus berusaha menyekolahkan Sayyid Awad, menyekolahkan Raden Saleh. Tujuannya sama seperti itu. Nanti setelah disekolahkan akan disetir, nanti Islamnya ikut sana, seperti Panderplas, seperti Senogur Grunyu. Dia merasa berhasil dengan cara-cara seperti itu. Tapi alhamdulillah di Jawa ini sekolah lakoni, pinter-pintere sinten Sayyid Awad, pinter-pintere Raden Saleh. Raden Saleh kira wis melu kono diwehi bintang apa? Penghargaan ya. Bintang penghargaan di dadanya. Sayyid Awad di sekolah ke retine nek wis dilolai duit di sekolah ke bakal ikut sana. Ternyata njupone ya guyon biasa kaya kula. Tapi di hatinya sedikit pun dia tidak akan tunduk dan patuh. Makanya pemerintah pun sangat kesulitan mengindikasi Raden Saleh ini pejuang apa? Pengkhianat. Baru surat itu diluluskan pada zaman pemerintahan SBY, kalau tidak salah tahun 2011 atau 2012 itu baru diturunkan, karena dikaji sangat-sangat sulit ya. Secara dohir dia hidupnya di Eropa, bergelimang harta ya. Terus juga mendapatkan apa istilah bintang-bintang kehormatan dari Ratu Inggris ya. Tapi di sisi lain guratan-guratan yang mau diungkapkan itu kok beliau ini mendukung Indonesia ya pada waktu itu. Seperti penangkapan di Diponegoro itu yang paling nyolok, yang dilukis oleh orang Prancis, menunjukkan Diponegoro itu lemah, pengikutnya juga lemah, sehingga Diponegoro itu dianggap pengecut ketika di lukisan mereka. Tapi Raden Saleh melukis dari Prancis sana atau dari Jerman, saya agak lupa, tidak melihat langsung penangkapan Diponegoro, tapi yang paling mirip itu, karena dengan kondisi rakyat itu tegak, Diponegoro juga dalam kondisi sedikit pun tidak dalam kondisi kaya wong lemes ya. Keduanya digambarkan wong Londone nganggu ndas yang gede-gede, menunjukkan kesombongan. Nah itu yang menguatkan sekali bahwa Raden Saleh bukan seorang pengkhianat. Beliau adalah tetap pejuang, bahkan pahlawan nasional. Itu para beliau siapa ya? Didikan para ulama-ulama, termasuk
didikan daripada Mbah Kiai Minhaj, didikan daripada Mbah Kiai Jamsari, ya. Terusan didikan daripada Kertoboso, didikan daripada Sayyid Muhammad Khaldi Sunan Terboyo. Sunan Terboyo itu beliau sangat sulit ditangkap oleh Londo karena pasukannya itu hanya 100 orang, tapi terdiri dari kalau saya kemudian merekrut apa preman ya, sampai uruh buah macan, tapi macan mau bisa apa istilah dikuasai dengan cara kan dia lapar, butuh mangan apa ya, wis dipangan anut sapa sing makan. Nah, preman-preman perampok pada zaman dahulu dipakani karo Sayyid Muhammad Khaldi, dingu bahasanya. Tapi begitu Sayyid Muhammad Khaldi butuh sesuatu, oh satu sih melawan pasukan 1000 lalean apa wis sing ditakuti Londo. Banyak pejuang-pejuang seperti itu, seperti Nyi Ageng Serang ya, cucu daripada Sunan Kalijogo ya, sing makame ten pundi, dan daerah perbatasan antara Purwodadi dan itu daerah Serang. Beliau jenazahnya diangkat 1000 orang tidak terangkat. Tuh karomahnya ternyata beliau minta dimakamkan tidak sesuai, sehingga diangkat santrinya 1000 itu tidak bergerak sedikit pun. Ketika mau diangkat berikutnya baru teringat beliau pernah berwasiat agar dimakamkan di yang diminta itu mau diangkat ke sana, tetapi itu menjadi ringan. Beliau di usia 70 tahun sampai ora sampean dulure sampean umur kita itu kaya apa itu menjadi penasihat utama di Ponorogo. Beliau di usia 70 tahun masih tegak menaiki kuda. Nek kondo ngalor di Ponorogo bengi pun tetap turuti Nyi Ageng Serang. Itu wanita yang paling ditakuti oleh Belanda pada waktu itu. Bahkan beliau sempat ditangkap tapi menjadi tahanan luar Nyi Ageng Serang. Kenapa tahanan luar? Karena menangkap secara fisik tidak berani. Tapi wanita ini berbahaya. Berbahayanya apa? Ini ketika bikin raja yang ngeri jare maksud dari ditulis pasukan mau nang belakangnya sapa Nyi Ageng Serang dibedil apa orang empat. Makanya sangat ditakuti wanita satu ini ya, banyak ya wanita-wanita yang menjadi pejuang seperti itu salah satunya Nyi Ageng Serang. Itu di satu zaman dengan beliau Mbah Kiai Minhaj, beliau Mbah Kiai Jamsari, beliau Said Awad yang ada di Semarang. Itu para pejuang-pejuang pada waktu itu mengobarkan semangat juang. Ponorogo pun minta restu kepada beliau-beliau. Kalau dilihat dari nasabnya di Ponorogo ini termasuk beliau adalah wakilan ya, Pulau Nate Mireng. Beliau dari Sadah Alawiyin yang meskipun dari jalur yang lain ya, tapi beliau ini cari gabut maupun Pulau Nate Mireng. Keterangan selebihnya wallahu a'lam. Tapi yang jelas beliau ini tidak hanya menyebarkan agama Islam, karena apa yang jelas Belanda ini juga mempunyai dua misi. Sebelum adanya penjajahan, ini agama ini di Jawa khususnya itu hanya Hindu, Buddha, terus masuklah Islam. Tapi adanya agama Kristen yaitu dibawa oleh Londo itu termasuk misi lain daripada Londo. Makanya beliau ini terutama di dalam pendidikan yang beliau terapkan agar orang itu kalau pintar tidak mudah
butuhin, tidak mudah dijajah, maka didirikanlah padepokan, pondok pesantren itu untuk mendidik, menggulawentah cara bahasa Jawa ini terhadap santri-santri yang nanti siap akan diterjunkan di medan laga ya, baik medan laga secara fisik yaitu perang maupun menjadi pendidik. Syabdul Muhyi Pamijahan seperti contoh ya, itu juga hampir satu zaman ya, di bawahnya sedikit lebih tua sedikit. Beliau Gua Safarwadi itulah yang menjadi pusat menggembleng santri-santrinya. Kalau belum selesai dari tingkat sifir terus ibtidak sanawi al ulia, belum keluar dari gua tersebut. Setelah dibimbing ilmu zahir dan batin, baru dikeluarkan, diterjunkan ke masyarakat. Makanya ketika berjuang ya siap zahir batin, orang yang secara zahir dia siap menghadapi permasalahan warganya, secara batin karena menjadi satu panutan maka akan memimpin sebuah pasukan sampai pada era kemerdekaan. Para kiai-kiai, makanya dulu mohon maaf jenderal-jenderal itu justru malah dipegang oleh para kiai. Cuman hanya sedikit yang beliau mau menerima medali bintang jasa, yang lain tidak mau. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari, beliau sebenarnya jenderal sandure Panglima Jenderal Sudirman secara kemiliteran. Jenderal Sudirman membawai berapa kompi ya, sementara Mbah Hasyim Asy'ari membawai sak Jawa ketika Mbah Hasyim pondok AA ya orang kaya presiden dhewe. Itu durung jihad, maksudnya di dalam peperangan. Makanya ketika terjadi revolusi jihad, Mbah Hasyim hanya menunggu Ki Abbas Buntet. Begitu Ki Abbas Buntet sudah datang ke Surabaya, waktu itu ditunggu oleh Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan maupun itu hasil ijtihadnya bahwa ini adalah satu jihad. Bung Tomo langsung mendengungkan di radio satu wilayah ya, maksudnya satu Jawa meletus, terjadilah perang revolusi itu, revolusi apa? Nah, revolusi jihad itu ya, itu para ulama semua ya, 99% itu adalah para ulama dan bawahnya itu adalah para santri. Makanya jangan heran terjadi hari santri nasional, meskipun yang lain kebakaran jenggot cara sing oleh ya NU atau yang lain tidak sing melu merkeneng rekoso biyen para pondok pesantren ya. Itulah peninggalan dari beliau-beliau Mbah Kiai Minhaj, beliau Mbah Kiai sinten mau Mbah Kiai Jamsari ataupun yang lainnya, Kiai Mojo ataupun Sentot Prawiro Tirjo, kiai-kiai yang lain ya, ataupun di daerah-daerah kita yang sezaman dengan itu. Makanya kita semua ya, sebagai penerus bangsa ya, kita andaikan tidak bisa menjadi panutan ataupun yang terbaik nih, cari kalian Nabi khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada yang lain. Nah, orang iso kaya ngono ya aja kali cilaka utawa sengsara wong liya iso gawe manfaat, ora iso ya aja gawe mandharat. Intinya seperti itu. Berarti dia yang kaya patung, orang gawe manfaat ya ora gawe mandharat, kuwi sing nomor. Sing paling ora apik ora gawe manfaat malah gawe mandharat. Titik pemimpin rajalan, titik penderek jerimbungi terus ya ora.
itu yang tidak baik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong yang seperti itu. Allahumma amin. Karena sabar para ulama, para syuhada, para sadah alawin. Allahumma amin. Cekap semanten maulaya sholli wa sallim wal habibul ladzi turja syafa'atu fi kulli yawmin minal awalim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa birlana ma madha ya wasi'an ya Allah biya ya Allah biya ya Allah.